Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'd. Para sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi nih pada siang malam, tergantung yang nonton ya. Tergantung yang nonton. Hari ini bisa besok juga ya. Hari ini nih. Alhamdulillah nih kita masih diizinkan Allah bisa ketemu guru saya, guru Anda dan guru kita semua, Ustadz dan siapa lagi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masih gerges Ustadz. Tiap hari ya. Tiap hari. Alhamdulillah guru kita seger luar biasa ya. Oke, yang kedua nih Pak Tung. Alhamdulillah Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam Pak Haji. Pak Tung juga nggak kalah segarnya Pak Tung ya. Senyumnya itu loh Pak Tung, hati-hati loh Pak Tung. Banyak nanti yang komen-komen, ini Pak Tung senyumnya gini nih. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Titi DJ ya. Mas Haji ini juga senyumnya nggak nguatin ini bagi penonton. Yang penting channelnya apa? Eliza. Insya Allah. Alhamdulillah ya, hari ini materi kita masih nyambung dan materi yang sudah lalu tentang menahan marah. Nah, sekarang kita ingin ngangkat ini ya tentang apa? Menahan ya. Menahan hawa nafsu. Tapi Ustaz, ini ada amanah yang mau saya sampaikan, gimana Ustaz? Monggo, gimana? Banyak yang kirim salam, pengen ketemu Ustaz. Ini boleh saya sebutin nama-namanya nih? Boleh. Oh boleh, alhamdulillah. Itu juga salam. Itu yang rahasia ilahi Ustaz. Oh, iya. Baru tahu namanya siapa Ustaz? Nggak tahu. Namanya Yusuf dari Kudus. Yusuf dari Kudus, sudah luar biasa itu yang hebat ya, rahasia ilahi. Terus Anwar Bisri dari Gresik, Mbak Novita dari Jambi, Dita dari Sumbawa. Ini luar biasa juga pada kirim salam semua. Terus Teh Erni dari Kuningan. Mbak Handani dari Madiun, ini fans luar biasa juga. Ini titip salam juga ke Ustadz, mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, bisa menyampaikan tasya-tiasanya melalui YouTube dan masih banyak ketemu juga Miko ini dari Pekalongan juga pingin bisa ketemu Ustadz, gimana caranya kayak gitu-gitu ini Ustadz ini. Ini yang dicari kok ya Ustadz yang susah waktunya itu loh. Kalau saya kan memang oke, ketemu di alun-alun dari Jumat gitu aja itu. Oh iya saya aja nih. Aduh gitu ya. Mudah-mudahan saya itu ya pesan untuk mereka apa Ustadz yang pingin ketemu terus kirim-kirim salam kayak gitu Ustadz. Apa ya sebenarnya? Martini Lamongan Ustadz, mungkin dia ada pecel Lamongannya kayaknya Ustadz. Pecel Lamongan ya. Kayaknya ini Ustadz, gimana Ustadz? Masih muda sih ini. Masih muda loh, kok jadi masih muda? Ya mudah-mudahan bisa dilindungi Allah lah, amin ya. Bisa mengerjakan ibadah-ibadah lillahi ta'ala. Ya insya Allah seperti itulah yang kelihatan yang ringan-ringan aja lah Ci. Ya insya Allah mudah-mudahan sudah sampai salamnya ke saya. Alhamdulillah senang saya. Dan mudah-mudahan saya senantiasa diberi kesehatan sama Allah terus. Ya bisa dakwah tauhid karena memang ini jarang, dakwah akhlak Rasul karena memang ini jarang, sangat jarang sekali, dan juga bonus kesehatan. Tapi bonus kesehatan ini jarang kita bahas, tapi tauhidnya dulu, karena kalau tauhidnya lurus, akhlaknya baik, insya Allah kesehatan itu bonusnya jalan sendiri. Seperti itu. Jalan dari tubuh kita menjauh maksudnya ya. Iya, alhamdulillah. Terus ada satu lagi juga yang ini ternyata fans Ustadz sejak Ustadz ngisi di TV Jogja, kemudian Unisi kayak gitu-gitu dari masjid-masjid ya Ustadz. Namanya Mbak Galuh Damayanti dari Jogja. Beliau setia itu ngikutin Ustadz terus. Alhamdulillah Ustadz, ya mudah-mudahan beliau juga tetap memperoleh bonus setelah mengikuti kajian akhlak Ustadz ya. Amin. Kayak Haji kemarin kan cerita sakit perut yang lama bertahun-tahun, nggak tahunya selesainya malah dengan minta maaf sama istri. Loh kok selesai dengan anak-anak seperti itu ya. Mirip seperti itu bonus sih sebenarnya ya. Oke.
para dulur beriman semuanya, alhamdulillah kita sudah menyampaikan amanah semuanya ya. Kemudian beliau juga sudah menerima salamnya dan menyampaikan doa untuk kalian semua sahabat beriman. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang beliau sampaikan. Insyaallah doa beliau insyaallah didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat ini Pak Tung, ketika selesai perang Badar gitu kan, Rasulullah kan mengumpulkan sahabatnya itu ya, Perang Badar. selesai itu kemudian beliau bilang bahwa kita sudah selesai di perang yang besar, tapi masih ada perang yang lebih besar lagi yang menunggu, yakni perang melawan hawa nafsu gitu ya. Itu senjatanya apa Pak Haji melawan hawa nafsu itu? Tangan kosong atau pakai senjata itu? Saya nggak berani nih. Perang melawan hawa nafsu ya. Senjatanya apa nih Ustaz? Atau bagaimana nafsu itu sebenarnya? Senjatanya itu Quran, Sunnah, sama hadis itu ya, hanya itu sih. Penjabarannya. Ya, penjabarannya gini, memang hadis tersebut memang sahih ya, sahih. Kemudian yang harus kita ketahui adalah hawa nafsu itu banyak sekali di tubuh kita. Nah, hawa nafsu inilah sebenarnya salah satu, kalau yang tidak baik itu yang nanti akan menjadikan, hawa nafsu itu kan bisa menjadi perilaku lama-lama ya. Mamanya mau ngomong kasar akhirnya muncul lewat mulut. Kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan akhirnya. Nah, hawa nafsu inilah yang insya Allah itu nanti akan menjadi siksaan di neraka. Ini khususnya bagi yang muslim loh ya, karena kalau yang non muslim saya nggak bahas. Ya, ya. Nggak bahas karena sudah tahu kan sih. Iya betul. Ya, betul. Terus lanjut Ustaz. Jadi apa namanya, ini yang muslim lah ya, siapa tahu hidayah demi hidayah didapat. Jadi gini, hawa nafsu itu semua tubuh kita itu bisa mengikuti hawa nafsu yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk menjadikan hawa nafsu itu bisa tereliminasi, kalau tereliminasi enggak ya, dari tinggi menjadi rendah itu apa namanya? Terkendali istilahnya ya. Kalau eliminir itu kok kayaknya kurang tepat ya. Terkendali lah. Itu sebenarnya adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah belajar agama banyak, pesantren banyak. Itu menuntut ilmunya. Nah, untuk yang mengendalikan hawa nafsu ini tidak masuk di menuntut ilmu saja. Ilmu itu dari mana? Dari mulai yang SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya, aliyahnya, atau universitasnya, bukan di titik ilmunya. Walaupun dia itu S1, S2, maupun S3-nya agama, tetapi kalau hanya ilmu, itu baru dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dititipi ilmu. Dititipi ilmu. Jadi nafsu itu di kita sendiri, siapapun itu belum bisa mengamalkan nafsu di tubuh kita. Nafsu yang ada di kita belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, aplikasinya inilah yang kita ketahui, namanya pengendalian hawa nafsu, atau nafsu kita mencoba kita kendalikan. Walaupun nafsu kita itu baik atau mutmainah, tetapi kalau itu penuh dengan nafsu yang ingin menang, ingin menonjol, tetap itu nanti ada kriteria yang kurang baik. Contoh mamanya, kita ingin menghafal Quran, boleh kan, baik itu ya. Banyak para ustadz menceritakan kalau membaca Quran itu pahalanya 10 lah ya, mau satu huruf, satu kata, satu ayat itu Alif Lam Mim bukan satu tapi tiga ya. Jadi 30 kebaikan. 30 kebaikan Ya. atau 30 pahala itu insya Allah sudah benar. Cuma pada saat kita itu sudah tahu, kemudian membaca, kemudian kita hafal, yang harus kita belajar nafsunya adalah nafsu untuk ujub atau riya. Itu belajar hawa nafsu untuk mengendalikan kepandaian kita yang disisipi oleh setan itu untuk ujub atau riya kepada orang lain. Nah, itu mengendalikan hawa nafsu sehingga pada saat dititipi oleh ilmu, hafal Qur'annya, jago dalam menafsirkan, kemudian kalau ujub itu ada, riya itu ada, bahkan sombong itu ada, selesai. Jadi pahalanya yang 10 pahala itu bisa habis semuanya, dan ini merugi kita. Atau bisa minus Ustaz? Bisa minus kalau ketambahan yang lain-lainnya itu habis, itu kan karena nggak pernah tobat.
Jadi tobat itu biasanya tetap itu, tobat itu juga pengendalian hawa nafsu loh, Ji. Kenapa? Biasanya orang itu untuk suruh minta maaf itu gengsi. Nah, itu kan nafsu gengsi sebenarnya. Nah, itu kalau seseorang tobat itu sudah dianggap oleh takwa oleh Allah Ta'ala. Tobatnya makanya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin atwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, sebenarnya minta maaf, bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, meminta maaf, ini sebenarnya unsur takwa juga. Jadi banyak sekali teman-teman dakwah, para ustadz, para kiai itu menyediakan kalau rezekimu kurang, nggak bisa dicari, kamu banyak dosa, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu anakmu gini, kamu dulu sebelum anak kamu lahir, kamu banyak salah dan dosa pada Allah, minta ampun. Istilahnya taubat seseorang atau mohon ampun itu memang benar bisa menjadi salah satu banyak tujuan, bukan salah satu, banyak tujuan sebenarnya. Makanya Rasul itu memohon ampun itu minimum 70 kali setiap hari. Jadi bukan hitungan 70 kalinya. Rasulullah Muhammad SAW itu pun orang yang terpilih, yang tidak ada salah, maksum lah istilahnya, itu aja sampai 70 kali. Apalagi kita itu saudaranya Rasul, bukan temennya juga bukan. Kalau umatnya iyalah ya, umat lah ya, ya umatnya Rasul, ya kita yang mengaku umat ya. Kan kita yang mengaku umat Rasul ya. Tetapi kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan kita umatnya Rasul ya. Emosional ya, kalau kita ini khususnya yang tahu bab-bab agama nih, ini emosionalnya kadang tidak terlatih istilahnya. Jadi salah satu perang terhadap hawa nafsu itu nggak terjadi. Padahal itu untuk diri kita. Umpamanya kita disuruh menilai orang lain itu memang salah. Ya, di satu titik itu salah. Umpamanya di medsos tuh ngomongnya itu kocar-kacir sehingga kita sendiri mendengarkan itu gatal telinga kita dan gatal hati kita itu untuk maunya gitu ya. Tetapi kan orang yang seperti itu kenapa masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia penguji kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan Allah ini menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita itu sabar? Nah, ayat ini bukan hanya ganjel mata saja. Lu ya kan sampai hafal, ayatnya kecil ringan, jangan jadi ganjel mata, maksudnya hafal aja. Buktiin kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala sehingga ngerti bahwa Haji Hasan itu penguji saya, Haji C penguji saya, Tung penguji saya. Umpamanya yang netizen, teman-teman taklimnya kita itu penguji saya, gimana nggak menjadi penguji saya? Satu, kalau yang ngomongnya kacau penguji saya senyum-senyum aja. Oh, namanya hidayah itu susah. Untuk mendapatkan hidayah kan memang butuh aksi, butuh aplikasi. Kemudian yang netizen yang lain kadang-kadang bisa membanggakan hati saya. Itu kan juga nafsu saya yang istilahnya itu kalau beliau tulus, tapi bagi saya bisa aja itu merusak saya. Apa yang disampaikan dengan memuji barangkali atau bersyukur barangkali atau itu bisa merusak saya. Setan itu ada dalam hati saya. Tidak boleh, tetap saya akan menjawab. Mamanya saya pas melihat walillah ilham, istilahnya itu yang terbaik hanya milik Allah. Yang harus kita syukuri, yang suci, yang tinggi itu hanya milik Allah sebenarnya. Makanya itu nafsu, tetap nafsu. Walaupun sesuatu itu dari sesuatu yang baik, tetapi bagi kita setan itu masih ada. Tetap harus menjawab, oh ya Allah yang maha suci, Allah yang memang harus dipuji seperti itu. Cukup dengan walil ilham, berhenti di titik itu. Itu nafsu. Nah, dimanapun sama. Kita ketemu orang sudah lama nggak ketemu,
ini gimana kabarnya, baik-baik aja, kok saya lihat itu kok nggak pernah berantem, kepala kita besar, kan gitu ya. Nggak pernah berantem, kepala kita besar. Kemudian baru kita, iya masalahnya saya tahu dia, saya kenal istri saya. Kalau menjawab seperti itu, nah itu dirinya adalah Tuhan. Jarang sekali menjawab, ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban itu harusnya seperti itu ya. Dan jawaban itu sangat jarang sekali kita dengarkan. Pasti yang kita sering dengar itu karena saya. Nah ini nafsu untuk keluar sama. Nah orang-orang yang seperti itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia di sholatnya bisa, dia sholat khusyuk, tapi di ujub riyanya nggak bisa. Dia sholatnya bisa, dia khusyuk, dia baca Quran bisa, tapi dia tidak bisa menyembunyikan hartanya. Tidak bisa itu gembar-gemborkan sama orang. Nah itu juga nafsu. Dia bisa di sholat itu bisa, tapi sampai sholatnya dia sendiri pun direkam di YouTube-nya. Nah itu kan orang nggak sadar bahwa dia itu mencoba ada ujub riya itu dimunculkan terus-menerus, dan itu nggak sadar walaupun orang tersebut itu tahulah tentang agama. Nah inilah berperang dengan hawa nafsu ini yang memang terberat. Ya dari perang Badar yang Haji Hasan tadi sampaikan itu terberat, karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akhir balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus menerus. Tidak bisa hanya perang terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya, mending kita yang mencari jalan dari Allah. Umpamanya kita yang didolimi, okelah kita yang mengalah. Masa kita hanya mengalah terus? Mengalahlah karena Allah. Bukan mengalah karena takut, enggak sih. Karena Allah aja. Siapa tahu nanti kalau kita memang, oh iya sudah saya mengalah karena Allah, kita didolimi ya kita mengalah diem. Padahal kita nggak takut, enggak. Kita hanya mencari ridha Allah agar kita dapatkan nantinya. Nah dari titik itulah mulai kita bisa mengendalikan nafsu demi nafsu. Mau gibah akhirnya kita juga enggak suka, kan gitu ya. Mau mencari kesalahan orang lain enggak mau, kan gitu. Kenapa? Nah banyak taklim-taklim itu yang menjelek-jelekan saudaranya sendiri, banyak yang seperti itu. Nah ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagi taklim yang memang ada mursyidnya seperti itu, tanyalah yang baik. Jangan mengajarkan mencari kejelekan orang lain untuk diajarkan ke sini ustadz. Monggo silahkan, boleh kok. Tapi kalau ustadznya itu tersinggung, ya sudah tahu berarti ustadznya memang nggak bisa mengendalikan nafsu. Kalau yang seperti itu jeleknya hilangkan. Tapi kalau ini bisa menjadikan taklim itu rusak, nggak usah ustadznya seperti itu dipakai. Kan seperti itu ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain termasuk bicara itu harus dikendalikan. Kalimat itu harus dikendalikan. Kalimat umpamanya kalau kita ngaji melakukan kamu, anda, you itu kalimat yang dia mikirnya dia itu paling hebat dan paling benar. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat kek, mau dia orang biasa kek, mau dia orang ahli agama atau agama, kalau udah kata-katanya kamu itu berarti merendahkan, atau anda itu lebih merendahkan lagi. Belajarlah untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kalimat-kalimat baik itu kita sering kok mendengarkan dari Rasul yang tidak merendahkan orang lain. Nah kita harus belajar. Kita itu sering bersolawat atas Nabi, tetapi kita perilaku Nabi kita tidak contoh. Nah itu kan sebenarnya kita semau diri akhirnya lah. Apa yang kita kerja, apa yang kita pelajari dari Quran, dari Sunnah yang kita kerjakan setiap hari, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tidak kita terapkan sehari-hari. Kembang lambe aja ya. Iya, hanya penghias bibir aja akhirnya. Pemanis bibir ya. Pemanis bibir. Nah, ini yang harus kita sadari itu. Jadi nafsu ini sangat banyak sekali. Apalagi mencuri sudah jangan dilakukan, merampok sudah jangan dilakukan. Ya. Apapun sebenarnya. Jadi kita harus belajar karena yang kita harus ketahui itu yang mulia di hadapan Allah bagi
bagi orang-orang muslim itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum itu sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak memperlihatkan bangsa. Tidak memperlihatkan bangsa. Jadi kalau ada orang yang dia merasa itu hebat, benar, tidak punya dosa, selesai dia di titik itu. Dia selesai di titik itu. Orang yang dia merasa tinggi daripada orang lain, selesai dia di titik itu, siapapun orangnya. Nah, orang yang senantiasa dia itu tawadu, rendah hati, mencoba belajar zuhud dengan biasa. Zuhud itu kan sebenarnya biasa aja ya. Tidak melihat orang lain itu rendah, tapi malah kita yang merasa kurang. Itu kan pelajaran zuhud itu kan seperti itu. Jadi tahu agama tapi tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang bisa menaikkan emosi, dia malah melerai. Ada sesuatu yang temannya salah, dia harusnya menegur, tapi tahu ini ditaklim, nggak ditegur. Ditanya, kenapa nggak ditegur itu? Ini kan ditaklim, nanti dia malu. No, ini kan semuanya nafsu yang dia kendalikan. Nafsu yang dikendalikan inilah yang berpahala. Itu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersalah kepada kita, jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang itu dan diceritakan kepada orang lain. Itu nafsu juga itu. Tidak pernah kenal, tidak pernah tabayun, dia menceritakan yang menurut dia jelek, padahal menurut tuntunan dari Quran dan Sunnah setelah hadis tidak ada yang jelek. Kamu aja yang menilai jelek. Karena apa? Karena nggak ngerti. Dia hanya berbicara tentang ilmu, yang ilmu itu sebenarnya masih banyak di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di situ juga tidak boleh. Jadi seseorang harus benar-benar belajar untuk mengendalikan nafsu itu apa saja. Suami kepada istrinya juga harus dikendalikan nafsunya. Gimana coba? Kalau suaminya itu memberikan nasihat, istrinya yang ngambek. Ayo, gimana? Ayo. Itu nafsu loh itu. Nafsu yang mana harus kita kerjakan? Ngambeknya sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, lewat ini ya, lewat sudah dosa beneran ini. Nah, itu kan nafsu. Pengetahuan kita tentang agama harus kita terapkan di titik ini. Ngomong sama istri, ini sudah hari ketiga kamu masih diemin saya, gitu. Iya kan? Apa salah saya kamu diemin? Istrinya ngomong, lah dulu kamu kan apa yang kamu omongin bener, tapi kamu nggak jalanin. Lah salah lagi kita akhirnya. Oh ini berarti ini diskusi biasa. Akhirnya si laki-laki harusnya senyum-senyum. Oh itu, yuk kita rembuk jangan sampai ada anak-anak tahu. Kan gitu ya tak? Rembukan baik, akhirnya tersenyum. Minta maaflah si suami. Ya maaf, minta maaf, kemudian ngobrol. Oke, jangan diperpanjang, yuk kita mencoba belajar untuk saling memahami. Disinilah pengendalian nafsu. Si suami maunya itu juga ngekik istrinya hampir 3 kali. Sudah benar dia bilang pada istrinya sudah 3 hari, ya maksud saya 3 hari tadi. Si istri ngomong benar juga, si suami kok hanya ngomong aja, kan gitu ya. Sama-sama benernya semuanya. Nah akhirnya si suami tahu dia yang mau sebagai imam, akhirnya senyum, dia harus senyum. Ini istriku beneran ini. Kan harusnya seperti itu. Ini istriku. Berarti kamu harus ngomonglah kepada saya kalau seperti itu. Karena saya walaupun saya imam, saya masih ada salah, tegurlah baik-baik. Jangan diam seperti itu. Kalau kamu diam, semuanya nanti kamu dan saya dua-duanya belum tentu ketemu di surga. Ketemunya di neraka. Karena sama-sama salahnya, nggak taunya. Nah, disinilah sama-sama nafsu harus diketahui. Tidak bisa kita asal imam terus nafsu itu kita tekan, kemudian istri ngomong yang dikomongin bener, padahal kita barusan mau jadi pimpinan nih, marah lagi, ya nggak boleh seperti itu. Nah, itu nafsu itu nafsu semuanya. Di titik itu ada setan, ada juga pengetahuan kita tentang agama-agama yang kita sudah masuk ke dalam pikiran, memori kita, sudah masuk dalam sebagian di kolbu kita. Itu kan harus ada yang kita kerjakan. Nah, di titik itulah nafsu itu harus kita kalahkan. Nafsu kita sebagai pimpinan dengan istri ngomong, lah papa kan hanya ngomong aja. Ya itu harus diperhitungkan. Jadi bukan terus, wait,
Wah, mau menang saya. Oh, nggak boleh seperti itu dilarang oleh Islam. Nah, kalau sudah istri, papa kan hanya ngomong aja, oh nggak pernah dikerjain. Nah, harusnya nomor berikutnya adalah tersenyum, dilus-elus, ini istri saya ini. Pak Ustadz, jadi untuk mengelola nafsu ini langkah awal yang mesti kita jalankan agar tidak salah di hadapan Allah itu seperti apa? Kan kadang-kadang kan susah juga membedakan antara ini nafsu, ini semangat, ini niat, keinginan. Itu langkah awal untuk mengelolanya agar tidak salah di hadapan Allah. Gini, yang jelas nafsu itu kan banyak ya, tapi yang paling ringan pengujinya itu kan sekitar kita sebenarnya. Sekitar kita itu kan nanti ada amarah itu jelas, itu nomor satu. Kemudian ada amarah, kemudian ada merendahkan orang lain. Biasanya kan begitu. Amarah, merendahkan orang lain itu kelas nomor harus kita ketahui. Yang sebelah sini ada ujub sama riya. Itu di dua titik ini itu biasanya ya begitu-begitu itu. Umpamanya ini Haji J cerita, Ustadz, istri saya ini hebat banget dia mamanya, dia bisa ini, bisa ini. Saya nggak mau kalah. Oh, istri saya Ci itu bisa ini. Nah, ini kan nafsu. Sudah tektok di situ. Lah iya. Lah mau apa? Kalau mamanya Haji J bilang, Ustadz, istri saya itu bisa begini-begini. Saya tahu istri saya itu lebih daripada istrinya Haji J. Tapi saya nggak komen. Oh, ya alhamdulillah Ci. Selesai. Iya. Benar nggak Ci ya? Iya kan? Kalau mamanya ada cerita tentang masalah agama, kita tahu sih yang diomongin itu malah salah. Tapi kan kalau di depan umum ya nggak perlu kita ngomong. Ya salah tahu kita. Loh kenapa nggak dikasih tahu? Ah ini di majelis sih. Kecuali mamanya Haji J tanya, Ustadz yang tadi saya ngomong bener apa salah ya? Nah baru saya jawab. Berarti beliau itu menginginkan jawaban. Maaf ya gitu. Pengen dikoreksi. Iya, seperti itu. Contoh ini mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang lain. Contoh nih. Ibu saya sebelum almarhum ini kan ngomong sama teman-temannya ibu-ibu itu kan ngomong. Kalau ngomong kan ya gitu-gitulah ya. Ya salah ya ini pas ada saya ya. Saya cuma dengerin aja. Dengerin, diam, nunduk ya, lihat kadang ya ini tapi nggak komen. Nah, karena pada saat tersebut itu yang bicara ibu saya langsung tanya sama saya, Le, karena saya orang Jawa, ibu saya Jawa kan gitu, Le, sing salah apa ya, aku mau ngomong gitu. Maksudnya ibu saya bilang, nah, ibu tadi ngomong apa yang salah? Karena itu di depan teman-temannya ibu saya senyum. ya ada lah Bu, tapi ya nggak usah di ini Bu. Nah, kalau ibu saya, oh ya, kalau beliau itu diem, nggak melanjutkan, berarti beliau tidak ingin dibuka. Saya ngikutin. Nah, setelah teman-temannya pulang, baru tanya, salahku apa tadi? Ya, baru saya, ibu mau saya koreksi? Iya mau, aku kan ya pengen masuk surga, jadi aku nggak pengen dosa terus menerus. Oh iya, maaf ya Bu, tadi ibu salah ngomong di sini, sehingga itu menjadikan ibu dicatat tidak baik oleh Allah Taala. Astaghfirullahaladzim. Bapak ibu, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu harus dikerjakan anak kepada orang tua. Berarti pengendalian nafsu itu di samping untuk menghindari salah kita di hadapan Allah, juga bisa menyelamatkan orang lain di hadapan Allah. Seperti itu Pak Ustaz. Iya, ya, jangan sampai orang tua salah benar apa enggak cocok langsung. Salah tuh mah, anu padahal di majelis. Iya. Ya jaga adab ya. Itu nggak jaga adab itu namanya. Walaupun itu majelisnya itu lingkungan sendiri, tapi adab udah nggak dapet. Kita udah salah. Kemudian itu orang tua. Kemudian kita menjatuhkan martabat orang tua di depan orang lain. Itu sudah dosa. Kemudian kita merasa benar daripada orang tua, dosa lagi. Dari titik itu udah habis itu. Nah. Disitulah yang harus kita kerjakan. Walaupun itu istri kita, mamanya. Istri kita itu salah, mamanya. Ya, istri kita salah di depan teman-teman kita, di teman-teman semua lah. Itu salah itu hanya cuma dicubit dikit aja. Atau kita dengerin bisik,
jangan teruskan. Dosa kamu selesai. Ya. Ngomonglah seperti itu agar istri kita itu tidak ngomong yang ngawur terus-menerus. Nah, itu nafsu pada istri kita itu mutmainah, baik. Dan ini kita bisik kepada istri kita itu karena banyak yang mendengar. Jangan dosa, berhenti. Sana ambil makanan, jangan ngomong lagi. Itu suami yang menyelamatkan istrinya. Dan si istri harus tahu. Kalau umpamanya ngapain bisik-bisik, wah ini membuka front ini istrinya ini. Nah itu udah diem, langsung diem aja. Kalau ngapain bisik-bisik sudah fokus ke kita, udah ini bisa kita lanjutin, selesai semuanya. Nah ini harus berhenti, kita harus berhenti bahwa istri kita ini sudah menjadi setan yang nyata. Bang Zeng, ada yang ingin disampaikan? Ada yang Cukup disampaikan? jelas, cukup jelas. Semuanya jelas ya? Alhamdulillah jelas. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz sebelum kita tutup? Ya, saya hanya menggarisbawahi yang tadi bahwa berperang melawan hawa nafsu itulah yang terberat, itu memang benar. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah itu, walaupun pada saat selesai berperang di perang Badar tersebut, tapi gaungnya harus sampai sekarang. Nafsu itu tersulit. Nafsu itu tersulit, bukan hanya perang saja. Nafsu itulah yang tersulit di mana aja di lingkungan kita. Ayo kita aplikasikan bahwa kita itu walaupun tidak ada perang di negara ini, tetapi merangi hawa nafsu kita untuk kita merasa lebih hebat, benar, pintar, paling Islam sendiri. Coba kita perangi yang itu, karena itu ada unsur ujub, riya, bahkan sombong. Nah itu harus kemudian kita lindungi keluarga kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu harus karena kita sebagai imam. Nah itu memang harus belajar mulai saat ini. Kalau tidak, ya bisanya saya itu membantu itu ya di dunia ini. Kalau besok di akhirat nggak ada yang bisa menolong, nggak bisa. Karena yang hanya bisa menolong di akhirat siapa? Hanya Rasulullah Muhammad SAW melalui syafaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diberikan kepada Rasul Muhammad. Nah itu kalau kita nggak bisa. Kita hanya bisa membantu atau menolong sekarang di dunia ini. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Udah dalam banget ini sahabat beriman. Luar biasa penjelasannya, sangat dalam, detail, contoh-contoh yang konkret, dan diperdalam oleh Pak Tung tadi yang sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan pemahaman yang lebih baru lagi dari apa yang sudah kita miliki sebelumnya ya. Dan tentunya tidak sekedar menjadi pengetahuan, tapi juga harus diimplementasikan dalam perilaku kita. Karena seperti yang Ustadz sampaikan tadi, nafsu buruk ini tidak hanya sampai sekarang nih, tapi sampai akhir hayat kita. Bahkan nafsu akan hidup lagi sampai kiamat gitu Ustadz ya. Iya. Terus tergantung itu masih ada orang enggak gitu. Kalau itu beda ya itu ya. Kita berhenti nanti dihembuskan angin yang sejuk itu kita langsung meninggal. Habis itu dabah muncul sebagai pengingat. Nah itu bukan kita urusan itu. Oke. Itu ya, jangan lupa yang belum subscribe ini Ustadz Zainul Channel. Tapi ini udah hampir 1 juta. Alhamdulillah. Barokallah. Apa iya sih? Malah nggak tahu saya. Ini Pak Tung Family Channel, insya Allah dia akan lebih cepat bantu untuk siarkan, subscribe, like, dan share ke keluarga agar para keluarga, teman saudara juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Gitu ya. Ada juga Hasan Bisri BFC sama idem dari Pak Tung Family. Dan insya Allah Eliza Channel, insya Allah semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.